Selamat sore para pemirsa Siraman Kalbu Sore. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang penuh dengan bimbingan, yang penuh dengan pengajaran. Berfirmanlah Engkau mengajari kami Tuhan, karena kami sungguh-sungguh haus dan butuh akan bimbingan dan pengajaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengirim Roh Kudus menggantinya hidup bersama-sama umat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus itu berfungsi untuk menghibur, membimbing, mengajari, mengingatkan, dan yang lain juga. Apa yang menjadi pokok pengajaran yang mau diingatkan oleh Yesus lewat rohnya kepada orang yang ada di dunia ini? Termasuk khotbahnya di bukit yang tertuang dalam Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12. Khotbah di bukit sebenarnya merupakan kristalisasi pengajaran Yesus di mana-mana selama ini. Pengajaran Yesus di bukit di mana Dia arahkan murid-muridnya untuk datang di sekitar Dia, dan lalu dikatakan, maka duduklah Yesus dan mengajari mereka. Dalam tradisi kerabian bagi orang Yahudi ini adalah perlakuan yang sangat sopan. Guru ambil tempat yang baik lalu mengajari murid-muridnya. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi mungkin di daerah lain, termasuk mungkin tempat kita. Guru yang baik selalu dipersepsikan kalau dia mau berdiri di sekitar depan muridnya, di depan mahasiswanya untuk mengajari mereka. Seterusnya dikatakan maka Yesus memulai pengajarannya. Kata memulai memberi arti bahwasanya yang mau disampaikan oleh Yesus itu ada beberapa hal yang menjadi pegangan hidup murid-muridnya, yang mau menjadi pegangan jikalau mereka sudah berangkat melayani kemana-mana. Karena memang khotbah di bukit ini dalam pemahaman banyak ahli teologi semacam pembekalan kepada murid-murid setelah mereka semua dipilih, lalu mereka diajari, diingatkan, dan mereka siap untuk diberangkatkan. Seperti seorang pelayan yang baru dikukuhkan, yang perlu dibekali sebelum mereka masuk ke lapangan. Saudaraku yang kekasih, cara Yesus juga memperlihatkan cara yang cukup akrab dan dekat kepada murid-muridnya. Cara Yesus mengajari memperlihatkan bahwa Dia adalah guru yang agung, yang sungguh-sungguh melihat dan mau mengisi hati pikiran yang tulus dan ikhlas, agar mereka sesungguhnya kuat dan berhasil ketika pergi untuk melakukan tugas pelayanan di seluruh seantero di dunianya mereka pada saat itu, yang memang terbukti kekuatannya hingga pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, di sana dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka akan menjadi hidup di sorga atau memperoleh sorga. Berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihiburkan jasmani, rohani, kalbunya akan dihibur oleh roh Allah, akan didampingi oleh Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa murid-murid yang mau mengikuti pengajaran Yesus pada saat itu, dan juga pada saat ini kepada Bapak Ibu pendengar, pengikut siaran kalbu firman Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa ini. Dan dijadikan oleh Yesus bahwa berbahagialah yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Carilah sebanyak-banyaknya kebenaran seperti orang yang haus akan air di padang gurun. Dan saudara, pada titik tertentu seturut dengan kehendak Allah akan dipuaskan oleh Allah. Itu pengajaran yang pertama. 4, ucapan bahagia yang pertama. Saudaraku yang kekasih,
Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ini merupakan kristalisasi pengajaran Yesus yang bersumber dari banyak pengajaran Yesus yang terkait dengan kehidupan orang, per kelompok, per daerah, terwatak dengan yang lain, dikristalisasi menjadi satu dan sungguh-sungguh menjadi kearifan, menjadi Injil, menjadi kebiasaan yang sungguh-sungguh dilakukan dan dianggap menjawab kehidupan umat pada saat itu hingga pada saat ini. Banyak para ahli tata bahasa melihat bentuk pengajaran Yesus ini adalah bentuk imperfect yang sudah lewat, yang sudah dilakukan, tapi masih berlangsung dilakukan hingga saat ini. Itu berarti dari dulu dilakukan, sudah lewat dilakukan, tapi masih berulang-ulang dilakukan hingga sampai saat ini. Saat ini berbentuk imperfect karena pengajaran ini dianggap sungguh-sungguh tetap bermanfaat, tetap punya kuasa, punya hikmat, betul-betul sebagai firman Tuhan. Bukan bentuk auris atau bentuk yang sudah lewat dan cukup untuk masa yang lewat saja. Tidak, tapi bentuk satu kegiatan aktivitas pengajaran yang sudah berlangsung dulu dan sampai sekarang masih tetap berlaku dan berlangsung. Baru pengajaran kedua, keempat, kedua tambah satu nantinya juga menjadi 9 semuanya. Dikatakan oleh Yesus, berbahagialah yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Mereka yang haus akan kemurahan atau yang bermurah hati akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah yang suci hatinya. Yang suci hati, yang tulus akan melihat Allah. Itu artinya yang selalu kotor hati dan pikirannya nggak mungkin akan melihat Allah dan tidak mungkin akan melihat ciri-ciri kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan. Yang berikut dikatakan firman Tuhan, dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai karena merekalah yang disebut anak Allah. Anak Allah ciri khasnya, indikasinya membawa damai, membawa sukacita, membawa kelegaan kalbu untuk banyak orang. Dan berikutnya dikatakan firman Tuhan, dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang dianya karena kebenaran, karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Dianiaya karena kebenaran, mereka akan diberi satu upah kilas balik menjadi memperoleh kerajaan surga, menjadi yang empunya kerajaan surga. Lalu berikutnya dikatakan oleh Yesus Kristus, jika karena aku kamu dicela, dianiaya dan difitnahkan sebagai orang yang jahat, berbahagialah kamu. Saudaraku yang kekasih, sungguh banyak gambaran yang telah diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebagai bekal untuk melangkah, supaya mereka ketika menghadapi kekerasan, ketika menghadapi ketidakadilan, ketika menghadapi sesuatu yang tidak masuk logika hati dan iman percaya mereka akan tetap membuka dada, membuka kalbu, membuka hati, membuka pikiran, membuka kehidupan, membuka komunikasi, dan menganggap tetap merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang percaya, bagi kita yang percaya. Dan yang terakhir dikatakan oleh Yesus, bergembiralah kamu, berbahagialah kamu, bersukacitalah kamu, upahmu besar di sorga, karena menderita karena diriku, berkorban karena Yesus, difitnah dianiaya oleh karena mencari kebenaran dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, tidak keharusan semua orang Kristen menghadapi seperti ini. Tapi ada kemungkinan orang Kristen, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saya menghadapi ini. Tapi itu tetap mesti dilihat sebuah kebahagiaan buat orang yang percaya. Berbahagialah orang yang menderita bersama Allah, karena mereka sungguh-sungguh disebut menjadi anak Allah yang mempunyai kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan Bapak Ibu supaya tetap bersiap-siap
untuk menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini sebagai kilas balik yang baik. Tentunya saudara kekasih, jikalau berbuat baik, tidak mungkin kita akan menghadapi yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, dalam nama Yesus yang memberikan pembekalan buat mental, buat rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh dikuatkan ketika melangkah untuk menyampaikan berita sukacita Allah yang berada dalam nama Yesus. Kiranya firman-Mu yang sungguh-sungguh berkuasa ini menguasai hati, pikiran dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.